Shalom, selamat pagi para listener pendengar Radio Rocan. Renungan pada pagi hari ini berjudul Hidup yang Suam-suam Kuku, yang diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 22. Dan firman Allah berkata, "Dan tuliskanlah kepada para malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suam-suam kuku artinya tidak dingin atau panas. Hidup yang seperti itu akan dimuntahkan oleh Kristus. Dingin artinya belum mengerti apa-apa. Lalu ketika kita mendengar firman, kita terjamah, kita sadar mau meninggalkan segala yang salah dan hidup di dalam kebenaran. Demikianlah kita mulai panas. Ketika hidup kita semakin panas berkobar bagi Tuhan, kita melihat perkara-perkara dahsyat dan luar biasa, dan hidup kita semakin menjadi berkat bagi sesama. Nah, yang repot adalah tidak dingin atau panas, sudah mengerti kebenaran, tapi tidak mempraktekannya. Hidup yang seperti itu akan dimuntahkan oleh Kristus. Saya percaya bahwa tidak ada yang mau dimuntahkan oleh Kristus. Dan pertanyaannya, siapa yang disebut suam-suam kuku? 1. Orang yang merasa dirinya paling baik. Alkitab mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Orang yang merasa dirinya paling baik seringkali merasa sudah rajin membaca firman, sudah aktif di gereja, sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, bahkan sudah pandai memberikan nasihat, namun tidak pernah berbuat sesuatu yang berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Kedua, orang yang tidak mau ditegur karena merasa dirinya sudah rohani. Mereka tidak mau diberitahu, apalagi ditegur. Begitu ditegur, apalagi dihajar oleh Tuhan, mereka langsung mundur dan bahkan murtad. Padahal dengan tegas, Kristus berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar." Yang ketiga, orang yang tidak mendengarkan suara Kristus. Ketika Kristus mengetuk hati mereka, mereka tidak peka mendengar suaranya, sehingga Kristus tidak masuk mendapatkan mereka dan bersekutu dengan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Orang yang dingin, yaitu mereka yang belum mengerti, lebih mudah terjamah ketika mendengar firman, sehingga cepat sadar dan bertobat. Sebaliknya, orang yang panas berkobar-kobar bagi Tuhan, lebih mudah dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk meluaskan pekerjaannya. Nah, yang repot adalah orang yang suam-suam kuku, mungkin mereka sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi mereka tidak peka mendengarkan suara Tuhan, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Orang seperti itu akan dimuntahkan oleh Kristus. Jadi, hendaklah kita menjadi orang yang selalu panas, berkobar-kobar bagi Tuhan, sehingga hidup kita diwarnai dengan kemenangan demi kemenangan dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Allah. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.